Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengujian hipotesis rata-rata min 1 sampel atau one sample t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi yang pertemuan sebelumnya di biostatistik sudah dijelaskan bagaimana cara untuk uji min 1 sampel secara manual. Nah, sekarang adalah cara dengan menggunakan aplikasi SPSS-nya. Jadi ini asumsi dasarnya. Jadi pengujian ini, hipotesis one sample t-test ini didasarkan pada 1 sampel. Nah, kemudian contoh soal yang akan kita kerjakan adalah ini. Ini datanya saya buat di Microsoft Word seperti ini. Nah, ini adalah contoh permasalahannya. Selama ini diketahui daya tahan berdiri petugas lab adalah 4 jam per hari. Nah, untuk membuktikannya diambil 31 orang sampel secara random. Nah, pertanyaannya, apakah daya tahan berdiri petugas lab sekarang masih 4 jam per hari atau tidak? Nah, kemudian tentukan keputusan hipotesisnya dengan CI-nya 95%, berarti asumsinya 95% benar dan kesalahannya alfa 5% atau 0,05. Jadi di sini kita akan membuktikan bahwa daya tahan berdiri petugas lab apakah masih 4 jam per hari atau bukan gitu. Jadi langkah awalnya pastinya membuat hipotesis statistik dan terjemahannya. Nah, jadi ada hipotesis kan ada dua, H0 dan HA. Karena kita ingin tahu daya tahan berdiri petugas lab itu masih 4 jam per hari atau tidak, mu sama dengan 4 jam. Jadi di sini ada yang H0, mu sama dengan 4 jam. Artinya apa? Daya tahan berdiri petugas lab masih sama dengan 4 jam. HA-nya, mu tidak sama dengan 4 jam. Artinya apa? Daya tahan berdiri petugas lab tidak sama dengan 4 jam. Artinya bukan 4 jam lagi, bisa kurang dari 4 jam atau bisa lebih dari 4 jam. Nah, itu adalah hipotesisnya. Kemudian kita membuat kriteria pengambilan keputusan. Maksudnya apa? Nah, keputusannya nanti H0 diterima atau HA ditolak. Kalau H0 yang diterima berarti daya tahan berdiri petugas lab masih 4 jam. Kalau HA yang diterima berarti daya tahan berdiri petugas labnya sudah tidak sama dengan 4 jam. H0 diterima jika p-value signifikansi nanti ada di table output SPSS itu lebih dari nilai alfanya. Alfanya itu tergantung dari soal. Kalau di sini kan alfanya 5%. Kalau 5% berarti alfanya itu 0,05. Kalau alfanya 1% berarti 0,01. Itu perbedaannya di situ saja. Nanti p-value-nya ini akan kita dapat di table output. Nah, kemudian ini deskripsi data yang diperlukan. Nah, jadi untuk memperoleh keputusan ini apakah H0 diterima atau ditolak, kita perlu mengolah datanya. Ini datanya. Jadi diambil 31 sampel petugas lab, 31 sampel. Nah, yang diambil apanya? Lama berdirinya. Kemudian yang terakhir nanti akan kita simpulkan. Oke, langsung saja kita input datanya, data yang telah kita ambil di dalam SPSS, spreadsheet SPSS, lembar kerja SPSS.
datanya kita ambil dari sini tadi ya. Jadi deskripsi datanya ada nomor responden, lama berdiri. Nah, karena satu sampel kan, yang sampelnya adalah hanya kita mengambil lama berdirinya saja. Berarti di SPSS ini seperti ini lembar kerjanya. Ada variable view, ada data view. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana lembar kerja SPSS itu ada beberapa bagian. Nah, ini ada variable view untuk kita membuat nama variabel-variabelnya. Berarti tadi karena satu sampel berarti nomornya tidak usah ditulis. Langsung saja nama variabelnya itu adalah lama berdiri. Nah, saya pakai singkatan nih LM. Lama berdiri. LB aja ya, lama berdiri. Boleh juga langsung. Kalau misalnya langsung, ingat lama tidak bisa di spasi berdiri. Nah, tidak bisa. Jadi harus menggunakan underscore. Lama underscore berdiri. Nama berdirinya ini termasuk data numerik nantinya. Kemudian width-nya boleh tidak usah dirubah. Labelnya, kalau name-nya di sini sudah cukup jelas, lama berdiri, labelnya boleh dikosongkan. Kalau di sini namanya masih singkatan LB misalnya, baru di labelnya diperjelas lama berdiri. Nah, value-nya karena tidak ada klasifikasi, langsung ke angka, berarti value-nya non. Kemudian missing-nya juga non, jadi semua data kita ikut sertakan. Kolomnya tidak masalah, tidak dirubah. Unknown-nya scale. Nah, kalau sudah, ini kan sudah ada semua, kita lihat ke data view. Nah, di sini ada nama variabel yang kita buat tadi, lama berdiri. Kalau sudah, kita input datanya sampai 31 responden. Berarti data yang ini bisa di-copy. Jadi datanya dari Excel bisa di-copy ke SPSS-nya langsung. Kita coba. Lama berdiri. Nah, ini baru sampai 16, kita lanjutkan. 17 sampai 31. Oke. 17 sampai 31. Oke, kalau sudah di input semua datanya, 31 responden, baru kita lakukan analisis di menu Analyze. Nah, di sini ada menu Analyze. Yang kita pilih Compare Means. Jangan lupa dicatat langkah-langkahnya. Analyze, Compare Means. Nah, kemudian karena satu sampel berarti one sample t-test. One sample t-test nanti akan keluar kolom dialog seperti ini. Nah, yang akan kita tes variabelnya adalah lama berdiri. Lama berdiri kita input. Kalau ingin dikeluarkan, klik tanda panah. Kalau ingin diinput ke kolom tes variabel, kita klik tanda panah ke dalamnya. Nah, kita lihat di sini ada option. Nah, tadi kan perintahnya CI-nya, confidence intervalnya 95%, berarti tidak usah dirubah. Continue, kemudian test value-nya berapa? Test value-nya tadi 4 jam, masih 4 jam atau tidak? Nah, berarti test value-nya 4 jam. Oke, kita sudah dapatkan hasil output dari
analyze tadi. Nah, di sini ini namanya hasil outputnya, one sample statistik. Nah, kalau cara manual kan kemarin kita mencari mean, standar deviasi, standar error. Nah, ini kalau dengan SPSS sudah langsung tersedia. Nah, N-nya itu tadi 31, min-nya rata-ratanya 4,65, standar deviasinya 1,817 dan standar error min-nya 0,326. Di sini walaupun tidak ada angka 0 titik, berarti ini angkanya 0,326. Nah, yang kita baca yang mana tabelnya? Nah, yang ini one sample t-test. Yang kita baca adalah yang ininya, nilai sigtutelnya. Nah, kita copy dulu hasilnya. Ini bisa di copy ke Microsoft Word. Jadi yang tadi di sini ini kan deskripsi datanya. Nah, kemudian kita input ke Word untuk menarik kesimpulan. Nah, one sample t-test. Dari tabel ini, berdasarkan tabel di atas didapatkan p-value atau signifikansi tutelnya itu 0,057. Kita tuliskan nilai signifikansinya, p-value-nya 0,057 dan nilai alfanya 0,05. Kita tandai 0,07 dan alfanya 0,05. Ingat 0,05 dari yang 5% tadi. Berarti dapat disimpulkan, kalau kita buat perbandingan kan tadi kita ada kriteria pengambilan keputusan. Nah, seperti ini. Kalau p-value-nya lebih besar dari alfa, berarti H0 diterima. Kalau p-value-nya lebih kecil dari alfa, berarti H0-nya ditolak atau HA yang diterima. Kalau H0 diterima, berarti HA-nya ditolak. Nah, kita lihat lagi tadi hasilnya. Ternyata hasilnya 0,057 lebih besar dari 0,05. Berarti value-nya lebih besar dari alfa. Nilai alfanya. Nilai alfa. Jadi 0,057 lebih besar dari 0,05. Nah, karena lebih besar, kalau lebih besar ini kan tadi ada tandanya, berarti H0-nya ditolak. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. H0 diterima atau HA-nya atau H1 ditolak. Yang artinya apa? Artinya daya tahan berdiri petugas lab masih sama dengan 4 jam. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya H0-nya diterima karena apa? Karena 0,057 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu disimpulkan bahwa H0-nya diterima atau HA ditolak. Artinya daya tahan berdiri petugas laboratorium masih 4 jam. Karena tadi di hipotesisnya ini, jika H0 maka daya tahan berdiri petugas lab masih 4 jam. Oke, seperti itu. Setelah itu jangan lupa di save datanya, data SPSS-nya, penyimpanannya, tata caranya sama ya dengan penyimpanan Word, Excel.
seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya lembar kerja yang disimpan, maka ini file name-nya SAV. Nah, kita tulis latihan one sample misalnya, di save. Kemudian jangan lupa outputnya juga disimpan. Ini kan hasil outputnya, file, save. Nah, kalau tadi lembar kerjanya SAV, ini untuk outputnya SPV. Jadi output one sample. Saran dari saya, ketika kita menyimpan lembar kerja dan outputnya itu namanya disamakan biar tidak bingung. Yang membedakan kalau tadi misalnya latihan one sample, berarti outputnya ada tulisan output one sample, walaupun sebenarnya tidak usah dituliskan output juga sudah bisa terlihat dari file name-nya SAV dan SPV tadi gitu. Nah, oke, ini adalah pembahasan one sample t-test. Kemudian nanti kita akan berlanjut ke independent sample t-test dan yang dependent pair-nya. Yang selanjutnya adalah pengujian hipotesis mean-nya dua sampel dependent atau pair. Biasanya ini disebut berpasangan atau berkorelasi. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Ini adalah contohnya. Ini contohnya, saya pindah ke mana? Microsoft Word. Nah, ini. Jadi contoh permasalahannya, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian vitamin B12 dengan kadar hemoglobin. Diambil 10 orang untuk diberikan suntikan vitamin B12. Sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12 diukur kadar Hb-nya. Jadi ini kayak pre dan post test. Jadi kalau pre-nya itu sebelum diberikan vitamin B12 diukur dulu Hb-nya berapa, kemudian diberikan vitamin, dan terakhir diukur lagi Hb-nya setelah minum vitaminnya itu. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan kadar hemoglobin antara sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12? Nah, di sini ada saran gunakan alfa 1%, karena apa? Ini termasuk eksperimen memberikan treatment berupa asupan nutrisi vitamin B12 ke responden atau pasiennya. Langkah awalnya sama seperti tadi, membuat hipotesis statistik dan terjemahannya. H0-nya berbunyi tidak ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12. H-nya ada perbedaan kadar hemoglobin antara sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12. Ini kriterianya. H0 diterima kalau signifikansinya lebih besar dari alfa. Alfa kita sekarang adalah 0,01 karena 1%. Kemudian kita lihat ini adalah datanya. Hb sebelum pengobatan dan Hb sesudah pengobatan. Oke, kita buat di lembar kerja SPSS-nya yang tadi, berarti buatnya di variabel view. Ada Hb sebelum, ada Hb sesudah.
dua-duanya numerik. Karena ada desimalnya tadi satu angka di belakang koma, maka desimalnya cukup 1 saja. Labelnya tidak usah karena di sini sudah jelas hemoglobin sebelum dan sesudah. Value-nya non karena langsung angka. Ini scale. Nah, kalau sudah dibuat, kita ke data view. Nah, maka ada HB sebelum dan HB sesudah. Kita input datanya. Ini. Oke, satu lagi. Sesudah. Nah, ini HB sebelum dan sesudah. Sebelumnya untuk uji berpasangan ini sebenarnya harus ada syarat datanya harus normal. Sekalian ya kita buat untuk uji normalitas. Nah, ini untuk uji normalitas. Deskriptif statistik, explore. Ini karena keduanya ingin kita cari independen, kita langsung ke 99 ya. Plots-nya, nah ini di checklist normal plot with test. Kita mau histogram. Oke. Nah, ini keluar hasil uji normalitasnya. Nah, ini uji normalitasnya. Ternyata ini nih ya, nanti kita copy. Nah, kita ambil ini. Ternyata yang normal, data yang normal itu adalah yang HB sebelum. Kenapa kita bilang normal? Nanti kita bahas, kita masukkan ke tabelnya dulu. Kita copy dulu, kemudian kita kembali ke yang tadi ini. Kita ingin mencari apakah ada perbedaan untuk uji per t-test. Langkahnya adalah yang pertama analyze, jangan lupa dicatat. Masih di compare min. Nah, kalau one sample tadi kan kita pilihnya one sample. Kalau sekarang kita pilihnya per sample t-test. HB sebelum sama HB sesudah. Optionnya ini 99%. Oke. Nah, ini ya. Per sampel statistik ini adalah deskripsinya, standar deviasinya, sampelnya 10. Nah, ini adalah korelasinya. Nilai korelasi itu mendekati 1 ya. Ini R namanya, mendekati 1 berarti korelasinya ini tinggi antara HB sebelum dan HB sesudah. Kemudian yang dibaca adalah yang ini. Kita copy dulu.
menarik kesimpulan. Kita ke bawahkan saja. Kita copy. Tidak terlalu berpengaruh. Oke, di sini ada signifikansi. Nah, ini akan kita baca 0,000. Jadi P value-nya 0,000 lebih kecil berarti ya. Lebih kecil dari alfa 0,01. Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau H1 diterima. Artinya ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12 dengan CI-nya 99%. Ini ya. H0 ditolak, berarti HA yang diterima. Ada perbedaan. Ini sama aja ya, HA, H1. Tuh, jadi ada perbedaan. Kemudian untuk kembali ke uji yang normalitas tadi. Nah, uji normalitasnya ini hasilnya. Ini tadi. Nah, di situ ada keterangan ya. Keterangan ada test of normality. Ada test of normality itu ada kolom Kolmogorov-Smirnov dan ada kolom Shapiro-Wilk. Perbedaannya apa ini kira-kira? Jadi uji normalitas itu kan ada Kolmogorov, tadi ada Shapiro. Kalau Kolmogorov itu untuk sampel besar, dan kalau Shapiro-Wilk itu untuk sampel yang kecil. Berarti karena sampelnya kecil di bawah 30, kan kita sampelnya 10, berarti kita pakai yang signifikansi 0,1 yang Shapiro-Wilk yang kita ambil karena kurang dari 30. Pada uji normalitas, pada uji normalitas kriterianya data dikatakan normal jika signifikansinya lebih besar dari alfanya. Data dikatakan tidak normal jika signifikansinya lebih kecil dari alfa. Jadi di sini bisa kita simpulkan untuk yang Hb sebelum signifikansinya 0,189, lebih kecil dari 0,01. Nah, 0,189 lebih kecil dari 0,01. Dan satu lagi 0,016 juga ini lebih besar. Ini lebih besar dari 0,01 dan ini juga lebih besar dari 0,01. Berarti Hb sebelum kan ini. Ini Hb sebelum. Hb sebelumnya berarti normal karena lebih besar dari 0,01. Yang Hb sesudahnya juga normal karena 0,016 lebih besar dari 0,01. Normal, kedua data normal, makanya bisa dilanjut ke uji T berpasangan ini per sampel test. Ini hasilnya.
Yang selanjutnya adalah pengujian hipotesis min 2 sampel independen atau saling bebas dan tidak berpasangan. Contohnya sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Ini ya. Ini yang tidak berkorelasi atau independen. Nah, kita langsung saja ke contoh permasalahannya. Misalkan ada suatu metode perakitan produk dalam pabrik tertentu memerlukan kira-kira 1 bulan masa training. Nah, ini contoh permasalahannya saya ambil dari Google ya. Suatu metode training yang baru telah diusulkan dan pengujiannya dilakukan untuk membandingkan metode baru tersebut dengan prosedur yang standar. Jadi pada intinya ini kan ada sebuah pabrik perakitan. Nah, dia mau membandingkan nih yang lebih efektif yang mana, metode standar atau baru. Indikator efektif itu dilihat dari lama waktu pengerjaannya gitu. Mungkin efektif itu kalau lebih singkat waktunya gitu ya, bisa diasumsikan seperti itu. Lama waktu itu dalam menit satuannya. Ini adalah datanya metode standar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada masing-masing ada 9 responden untuk standar dan baru. Jadi mungkin ini kelompoknya 1 cuman dibuat standar dan baru. Kemudian setelah itu hipotesisnya apa? H0 tidak ada perbedaan waktu ya antara metode standar dan baru. Yang HA-nya ada perbedaan waktu antara metode standar dan baru. Kriteria penilaiannya masih sama seperti yang tadi, cuman kalau ini penelitian sosial berarti bisa menggunakan alfanya 0,05 saja, cukup 0,05 atau 5%. Kemudian untuk menarik kesimpulan maka kita perlu buat input ya. Nah, berarti yang di input ada apa saja? Ada waktu dan metode. Kan tadi ada waktunya berapa, metodenya berapa. Desimalnya kita buat 0. Metodenya juga 0 desimalnya. Value-nya karena waktu itu dalam menit, jadi non ya. Kalau metode kan tadi ada 2, standar dan baru, berarti punya klasifikasi. Cara membuatnya kita klik yang segitiga titik-titik 3, value-nya 1, ada metode standar. Kemudian kita klik add. Nah, maka ada 1 sama dengan standar, 2 ada metode baru. Nah, kan udah nih, kalau mau dihapus diklik, tinggal klik remove-nya. Kalau sudah kita klik OK, jangan lupa. Nah, OK, maka di sini ada standar dan baru nanti. Setelah itu missing-nya non ya. Unknown-nya waktu itu scale, measure-nya itu karena metode standar dan baru belum dapat kita tentukan ini lebih bagus yang mana, berarti kita ini termasuk sejajar nominal. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita ke data view. Maka di sini ada waktu dan metode kita input. Tiga dua, 37, 32, 37, 35.
kemudian metode yang baru 35, 31 dan seterusnya. Nah, udah ya 18 karena masing-masing 9. Dari 1 sampai 9 tadi metode standar. Standar itu 1, berarti baru itu 2. Responden 1 sampai 9 tadi metode standar, berarti nomor 1 karena standar itu 1. Kita tulis 1 sampai 9, ini 2, gitu ya. Jadi 1 sampai 9 metode standar, 10 sampai 18 metode baru. Kalau sudah seperti ini, kan ini 1 dan 2 ya. Agar ini terlihat standar dan baru, kita klik value label. Klik, maka akan muncul standar baru. Kalau dinonaktifkan, kita klik lagi, maka yang muncul angkanya saja. Kalau kita aktifkan, itu standar dan baru. Kita anggap ini datanya normal ya. Kita jadi langsung ke menu analyze. Masih compare means, cuman ini independent sample test. Tes variabelnya yang akan dites adalah waktunya. Grup variabelnya yang punya grup itu tadi metode. Nah, kalau ada masih tanda tanya, berarti kita harus klik define group. Nah, tadi ada grup 1, ada grup 2. Continue. Optionnya 95%, oke. Dan baru bisa kita oke. Nah, ini adalah hasilnya. Ini deskripsinya. Ini hasil yang akan kita baca. Bisa di copy ke hasil. Oke, tidak muat nih. Oke, apa-apa ya, ini tidak muat karena yang akan kita baca tuh yang ini, signifikansi 0,351. 0,351, berarti p-value-nya 0,351, berarti lebih besar ya dari 0,05. Kalau lebih besar, berarti H0-nya diterima atau HA ditolak. Artinya hipotesis yang diterima adalah tidak ada perbedaan waktu perakitan antara metode baru dan standar. Jadi nggak ada
perbedaannya ya, tidak ada yang lebih efektif, sama gitu, karena 0,351 lebih besar dari 0,05. Oke. Kemudian akan saya contohkan kalau misalnya mau buat mau membuat frekuensi tabel, atau membuat tabel distribusi frekuensi. Ini bisa pakai misalnya waktu, metode. Nah, ini chart, mau pilih apa, histogram misalnya, tinggal di continue, maka akan muncul. Nah, tinggal diklik di SPSS. Keunggulannya itu ya, jadi hanya satu data kita bisa melakukan banyak hal dengan menu-menu yang ada di SPSS. Oke, sekian itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipelajari secara mandiri di rumah. Yang sudah punya aplikasi SPSS-nya, tolong dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.